Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidati asasan li fiqharatihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa atiuhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tazilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tentunya yang pertama dan paling utama, di mana kita masih dikaruniakan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kekuatan, keselamatan, dan juga nikmat-nikmat yang masih banyak sekali yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa beraktivitas. Dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa beribadah. Dengan nikmat-nikmatnya kita bisa bermuhajah. Dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Sebagaimana kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir di musola yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita. Karena masih banyak sekali kewajiban-kewajiban yang telah Allah taklifkan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi salah satu di antara kewajiban itu adalah kita menjalankan sholat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah di mushola yang kita cinta ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita termasuk datangnya kita di mushola ini senantiasa dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Dan setiap amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam memegang teguh risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara kafah, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
yang kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat ya, insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dari setiap usia hembusan nafas kita, semuanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dari setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan manfaat, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca tafsir surat Al-Insyirah atau surat An-Nasrah atau surat Alam Nasrah ya. Dimana pada pembahasan yang telah lalu kita sudah bacakan sampai ayat yang ke-6. Fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usra. Ini yang terakhir kita bahas kemarin, bahwasanya sedikit kita ulas bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang telah menciptakan kita, zat yang maha pengatur, zat yang maha mengetahui atas segala yang terjadi atas makhluk-makhluknya, sejak diciptakannya makhluk yang pertama bahkan hingga nanti di akhir zaman, bahkan sampai tidak terbatas waktunya Allah mengetahui apa yang akan terjadi, termasuk bahwasanya kita hamba-hambanya, kita makhluk-makhluknya yang bernama manusia ini akan senantiasa diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui bahwa orang-orang yang beriman itu akan senantiasa diuji, maka Allah kemudian memberikan, ibarat kita mau menghadapi ujian sekolah dulu, kalau anak-anak sekolah itu kalau mau ujian itu sama gurunya diberikan kisi-kisi soal-soal akan ujian yang akan disampaikan. Maka Allah juga memberikan kisi-kisi. Ketika Allah memberikan ujian, maka apa yang harus dilakukan oleh kita, kan gitu, oleh hamba-hambanya sebagai manusia. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang dimaksud kesulitan itu diantaranya adalah di mana khitab daripada surat Al-Insyirah ini adalah ditujukan kepada Kanjeng Nabi, wabil khususnya ya, walaupun umumnya tentu keumuman daripada tujuan daripada surat ini adalah untuk seluruh orang-orang yang beriman, di mana Kanjeng Nabi diberikan kesulitan-kesulitan berupa banyaknya ujian ketika di awal-awal dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah melapangkan dada Kanjeng Nabi, memberikan mengangkat beban yang memberatkan punggungnya dan seterusnya. Lalu kemudian Allah bersama dengan kesulitan-kesulitan itu memberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan disebutkan kesulitan di dalam ayat ini digunakan lafaz dengan isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah itu artinya kesulitan ini adalah kesulitan tertentu yang sudah ditunjukkan kesulitannya. Artinya kesulitannya itu hanya satu. Kemudian kemudahannya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz dengan isim nakirah yang berbentuk atau bersifat umum. Ya. Inna ma'al usri, al usri. Kemudian yusron. Nah, yusron ini sifatnya nakirah, di mana
nakiroh ini sifatnya umum, di mana antara kemudahan yang satu dengan kemudahan yang lain ini berbeda maksudnya. Artinya kesulitannya satu, kemudahannya lebih dari satu. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Artinya bersama dengan kesulitan itu Allah memberikan kemudahan yang lebih dari satu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan tafsir kemarin, bahwasanya masih di ayat yang terakhir, yang kemarin terakhir kita bahas, yaitu inna ma'al usri yusran. Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang dalam memberitahukan tentang pasukan Romawi dan apa yang ditakutkan dari mereka, karena pasukan Romawi itu jumlahnya banyak, kemudian pasukan kaum muslimin berjumlah sangat sedikit. Lantas Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab dari surat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu. Beliau menjawab, amma ba'du, sesungguhnya kesulitan apapun yang menimpa seorang hamba yang mukmin, Allah SWT akan menjadikan setelahnya kelonggaran. Sesungguhnya tidak ada satupun kesulitan yang dapat mengalahkan dua kemudahan. Dan sesungguhnya Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Itu maksudnya warabitu ini adalah menjaga tapal batas. Artinya kaum muslimin itu diperintahkan untuk menyiapkan pasukannya, menjaga batas-batas wilayah dari negeri kaum muslimin, supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh musuh. Ini dalam rangka namanya berjaga-jaga. Orang yang menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan, Pak. Jadi membutuhkan kesabaran, gitu. Nah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi menurut Fakhruddin Ar-Razi, yang dimaksud dengan ayusraini atau dua kemudahan adalah yusrud dunya atau kemudahan dunia. Inilah yang akan diberikan kemudahan berupa ditaklukkannya berbagai negeri-negeri. Kan dulu ketika kaum muslimin ini memiliki kekuasaan, kaum muslimin memiliki kepemimpinan, sebagaimana kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh generasi-generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu kepemimpinan khilafah, di mana pertama dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini senantiasa melakukan yang disebut dengan futuhat. Futuhat itu adalah salah satu politik luar negeri daulah khilafah atau negara khilafah, di mana politik luar negeri daulah khilafah itulah dakwah dan jihad. Dan jihad ini salah satunya adalah melakukan futuhat. Bukan jihad itu ada dua macam, ada jihad hujumi, ada jihad difai. Jihad difai itu adalah mempertahankan diri ketika mendapatkan serangan dari musuh, sementara jihad hujumi itu adalah futuhat, menaklukkan musuh-musuh yang ketika diberikan dakwah Islam, diseru untuk masuk Islam atau tunduk ke dalam kekuasaan daulah Islam, agar mereka mau dijadikan sebagai menghambakan manusia hanya kepada Allah SWT. Kemudian ada hambatan fisik, dihalangi dengan senjata oleh negeri-negeri yang didakwai, maka kemudian dilakukan futuhat. Nah,
ketika melakukan futuhat itu banyak sekali di berbagai, baik di sirah maupun di dalam kitab-kitab tarikh Al-Khulafa, sebagaimana tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Imam Asy'uti itu memberikan gambaran banyak sekali kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan-kemenangan, ya gitu. Jadi ini merupakan diberikannya kemudahan berupa menaklukkan negeri-negeri yang dilakukan futuhat. Dan yang pertama adalah yusrud dunya, kemudian yang kedua adalah yusrul akhirah, kemudahan akhirat, yakni apa? Pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Yaitu dua kebaikan itu apa? Yaitu hidup mulia di dunia ataupun mendapatkan kemuliaan mati syahid untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kebaikan berupa kemenangan dan kebaikan berupa pahala. Sedangkan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, la yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan, adalah karena kesulitan dunia dibandingkan dengan kemudahan dunia, dan kemudian akhirat itu sangatlah sedikit. Ya, jadi kesulitan-kesulitan di dunia ini sangatlah sedikit kalau dibandingkan dengan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kemudahan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, maka menarik juga untuk dicermati bahwasanya penggunaan kata ma'a, ya, ma'a ini maknanya bersama, bukan setelah, ya. Inna ma'al usri yusra, ini bersama dengan kesulitan, ya. Di dalam ayat ini disebutkan dengan menggunakan frase ma'a oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata al-usr atau kesulitan ini disebutkan bersama al-yusron atau kemudahan, bersama bukan setelah. Padahal keduanya, antara kesulitan dengan kemudahan, ini tidak mungkin akan terjadi secara bersamaan. Sebab apa? Keduanya berlawanan, sehingga tidak mungkin bertemu dalam satu waktu yang bersamaan, ya kan? Jadi kesulitan dengan kemudahan itu kan adalah sesuatu yang bertolak belakang, kan? Bertolak belakang, bertentangan, tidak sama. Tetapi Allah menggunakan kata ma'a, bersama. Maka menurut Fakhruddin Ar-Razi, selang waktu terjadinya kemudahan setelah kesulitan itu sangat pendek, sehingga seolah-olah beriringan atau seolah-olah bersamaan dengan kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan berbagai kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, ya, kemudian Allah memberikan penegasan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah SWT lalu melanjutkan firman-Nya, faidza faraghta fangsob, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi karakter orang yang beriman itu tidak kemudian setelah kita merasa melakukan sebuah urusan itu sudah selesai, kemudian kita santai-santai. Itu tidak ada dalam kamusnya orang yang beriman. Nah, kata faragha, ya, faragha ini merupakan lawan dari kata asagholu. Faragha ini adalah lawan kata dari kata asagholu, atau maknanya sibuk. Yang maknanya apa? Khala atau kosong. Sehingga kata faraghta bermakna
kholuta minas suhuli, selesai dari aktivitas. Sedangkan an-nasabu berarti ata'abu ba'dal ijtihadi, letih setelah pencurahan tenaga dan juga setelah pencurahan pikiran. Ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Nah, ungkapan an-nasabu bisa juga digunakan untuk urusan dunia, akan tapi juga bisa juga untuk urusan akhirat. Nah, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW ketika telah menyelesaikan sebuah urusan dan juga menyelesaikan sebuah kesibukan, maka Allah memerintahkan untuk segera mencurahkan untuk urusan lainnya dengan sungguh-sungguh. Kita ingat betul ketika Rasulullah SAW sepulang dari setelah terjadinya perang Mu'tah ya, perang Mu'tah itu yang kemudian kaum muslimin berjumlah 3.000 orang berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Jadi seperti apa kira-kira rasa yang dihadapi oleh kaum muslimin? Mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, setelah itu kaum muslimin kehilangan 3 panglima perang terbaiknya, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, gugur pada saat perang Mu'tah itu. Nah, setelah perang Mu'tah itu kemudian terjadi fitnah di tengah-tengah orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin. Mereka menghasut bahwasanya kaum muslimin sudah kalah, kaum muslimin pasti akan lemah. Nah, pada saat itu justru Rasulullah SAW kemudian melakukan melakukan perjalanan untuk umroh yang pertama, yang kemudian terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan secara pada waktu yang singkat. Jadi setelah melakukan satu aktivitas jihad, tidak kemudian rehat-rehat santai-santai, akan tetapi disusul dengan melakukan program yang baru untuk melakukan program-program dakwah yang lain, begitu. Sehingga dari terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu kemudian terbukalah pintu Futuh Makkah, gitu. Nah, setahun setelah Futuh Makkah, tidak sampai setahun ya, karena perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjiannya umurnya setahun, perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah. Akan tetapi kemudian di tengah perjalanan perjanjian itu, sekutunya orang Quraisy itu yang berasal dari Bani Amir kalau tidak salah, itu melakukan pengkhianatan, sehingga membuka jalan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan tindakan keras dan tegas kepada Quraisy, sehingga terjadilah Futuh Makkah, begitu, kurang lebih begitu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah ketika setelah melakukan sebuah misi-misi besar itu kemudian udah selesai, kita santai-santai dulu, kita rehat dulu, gitu. Tidak. Akan tetapi setelah selesai urusan, maka kemudian Rasulullah SAW melakukan urusan-urusan yang lain, bahkan urusan itu bisa jadi lebih besar daripada urusan yang sebelumnya. Ayat ini adalah memerintahkan kepada Rasulullah agar ketika setelah melakukan sebuah urusan,
maka segera mencurahkan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Tidak dijelaskan secara spesifik memang tentang urusan yang sudah diselesaikan dan urusan yang harus dikerjakan itu, sehingga terdapat banyak penjelasan tentang hal ini ya. Mujahid berkata tentang ayat ini, apabila kamu telah merampungkan sebuah urusan duniamu, maka lalu kamu berdiri untuk sholat, maka kerjakanlah sholatmu dengan sungguh-sungguh dengan menghadap kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Walaupun kita kemudian sibuk bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, ketika datang waktunya sholat ya kita harus mengerjakan sholat. Dan sholatnya itu kita tidak kemudian karena kita meninggalkan urusan dunia sejenak, kemudian kita mengingat-ingat urusan dunia dengan kemudian sholatnya kita tidak sungguh-sungguh begitu. Ibnu Katsir juga berkata tentang ayat ini, yakni apabila kamu telah merampungkan urusan-urusan duniamu beserta pekerjaannya dan telah menyelesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Jangan santai-santai. Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepada Allah dan berharap kepadanya. Termasuk pula ke dalam pengertian ini sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu hadis yang menyatakan bahwa la sholata bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu wa huwa yudafi'uhul akhbathani. Tiada sholat di hadapan makanan dan tiada sholat pula sedangkan yang bersangkutan menahan keinginan membuang kedua air, yaitu maksudnya membuang hajat, baik ingin buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Dan juga sabda Kanjeng Nabi SAW, idza uqimatis sholatu wa hadharal asya'u fabda'u bil asya'i. Apabila sholat diiqomahkan sedangkan makan malam telah disediakan, maka mulailah dengan menyantap makan malam dahulu. Ini maksudnya kalau kita sudah dalam keadaan lapar, kemudian hidangan sudah siapkan, kita diutamakan makan dulu. Karena apa? Ada yang menyatakan lebih baik sholat ingat makan daripada makan, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, begitu. Jadi kalau kita lapar kemudian memaksakan sholat, akhirnya apa? Kita buru-buru dalam sholat kita, betul nggak Pak? Buru-buru, kenapa? Perutnya sudah keroncongan. Gitu. Ibnu Abbas dan Qatadah menyatakan bahwa pengertian ayat ini, apabila sudah selesai sholat, maka segeralah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Menurut Ibnu Mas'ud, jika telah selesai dari kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sholat malam. Kalau ini menurut Ibnu Mas'ud. Kita kewajiban sholat kita kan ada sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi tidaklah cukup dengan sholat fardu itu, kita juga diperintahkan untuk sungguh-sungguh mengerjakan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Al-Kabi juga mengatakan, jika telah selesai menyampaikan risalah, maka segera minta ampun untuk dosamu, dosa kaum mukminin dan mukminat. Maka tidak salah satu disyariatkan termasuk rukun dalam khutbah Jumat itu adalah berdoa untuk kaum muslimin agar kaum muslimin ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin itu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Zaid ibnu Salam dan Adha berkata, faida farokta, maksudnya dari kelakuan atau dari perbuatan atau melakukan jihad, sedangkan fangsob artinya dalam ibadah. Jadi walaupun kita sudah mengerjakan jihad yang menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan bisa mengorbankan nyawa, seandainya kita telah selesai mengerjakan itu, kita tetap dituntut untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sholat. Nah, maka tambah jelas ketika seorang muslim telah menyelesaikan suatu urusan,
baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka dia harus segera bersiap-siap untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Tak ada penjelasan khusus dari aktivitas apa yang dilanjutkan dengan aktivitas apa. Nah, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, karena kalimat syarat ini bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkan untuk perkara tertentu dan tidak juga bagi yang lainnya. Nah, maka maksudnya adalah setiap melakukan suatu urusan itu kita diperintahkan untuk segera melakukan urusan yang lain juga dengan bersungguh-sungguh. Lalu Allah SWT mengakhiri firman-Nya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap. Nah, secara bahasa kata rahiba ilaihi bermakna tarajjahu ibtihalu wa tadarra'u ilaihi, berharap kepadanya, berdoa dengan sepenuh hati, memohon dengan merendahkan diri kepada Allah SWT. Dalam ayat ini didahulukan bentuk jar majrurnya, ya, yakni frase wa ila rabbika. Jar majrurnya wa ila. Ini kan bentuk frasenya adalah jar majrur. Karena diawali dengan amil jar, yaitu ila. Yang kemudian harus diikuti isim setelahnya adalah menggunakan isim setelahnya dibaca jar majrur, Rabbi, dengan dan kepada Tuhanmu. Bentuk seperti ini memberikan faedah al-hasr atau pembatasan, sehingga ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW dan juga umatnya untuk hanya berharap dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dibatasi, harapan dan permohonan itu hanya kepada Allah. Jadi manfaat dari diawalinya kalimah ini dengan menggunakan frase jar majrur wa ila rabbika, wa ila rabbi, dan hanya dan kepada Tuhanmu, ini adalah pembatasan. Tidak diperkenankan berharap dan memohon kepada yang lain. Menjelaskan ayat ini, Az-Zamakhsyari menyatakan, jadikanlah roghbahmu atau permohonanmu yang sungguh-sungguh hanya khusus kepada Allah SWT. Kamu tidak minta kecuali keutamaannya dengan benar-benar bertawakal kepadanya. Bertawakal itu apa? Setelah kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita, lalu seluruh urusan kita serahkan kepada Allah SWT. Akibat yang akan terjadi dari usaha kita itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Jadi dinyatakan namanya tawakal itu bukan seperti orang yang punya onta, digambarkan Rasulullah, punya onta kemudian mau ditinggal sholat, kemudian ontanya dilepas begitu saja tanpa diikat. Itu namanya bukan tawakal. Ini adalah ceroboh, itu bukan tawakal. Ibnu Jarir At-Tabari juga berkata, hanya kepada Tuhanmu lah, wahai Muhammad, hendaknya engkau menjadikan harapanmu, bukan kepada selainnya dari makhluknya. Sebab orang-orang musyrik dari kaummu itu dalam memenuhi keperluan-keperluan mereka menaruh harapan kepada para tuhan-tuhan dan sekutu-sekutunya. Maksudnya menaruh harapan kepada hal-hal yang dituhankan oleh mereka. Kalau bapak-bapak yang suka pakai cincin misalnya, jangan sampai punya harapan, oh setelah mendapat saya pakai cincin ini, kemudian cincin ini membawa keberuntungan, ini nanti akan jatuh musyrik. Jadi harapan dan doa itu adalah hanya kepada Allah SWT. Tetapi saya bukan menyindir yang pakai cincin. Pakai cincin itu juga dicontohkan Rasulullah SAW itu juga pakai cincin loh. Bahkan cincinnya Rasulullah itu sekaligus menjadi stempel kenegaraan.
Wallahu alam, kalau dinyatakan sunnah itu berarti ada sesuatu yang dipuji dari apa aktivitas yang kita kerjakan. Misalnya Ganteng gitu puasa. bisa jadi biar tambah gagah, tambah ganteng, tambah keren, bisa jadi juga. Tapi jatuhnya adalah mubah saja sebenarnya, mubah, tidak ada sunnah. Nah, dari pembacaan tafsir surat Al-Insyirah ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik ya. Dalam surat ini terdapat banyak pelajaran ya tentunya. Di antaranya adalah pelajaran yang pertama, berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, banyak kenikmatan, dan itu juga bukan hanya kenikmatan itu dianugerahkan kepada Rasulullah saja, tetapi kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kenikmatan pertama yang disebutkan adalah dilapangkannya dada Rasulullah SAW. Ya, dilapangkan dadanya, sebagaimana disebutkan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Yang dimaksud melapangkan kemarin sudah kita bahas panjang lebar, bahasanya salah satunya adalah dilapangkan dadanya Rasulullah SAW dalam menghadapi sulitnya dakwah ketika kaumnya, orang-orang Quraisy dan sekitarnya itu diseru untuk masuk Islam, banyak yang menolak, mengintimidasi, bahkan mengancam, membunuh dan lain sebagainya. Rasulullah senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah SWT, sehingga akhirnya yang tadinya mereka itu membenci, menolak, mengintimidasi, bahkan mengancam untuk membunuh dan lain sebagainya, pada akhirnya setelah Futuh Makkah mereka berbondong-bondong masuk Islam, sehingga yang tadinya membenci, mengintimidasi itu berubah menjadi mencintai Rasulullah SAW. Kita bisa lihat bagaimana cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, padahal dulu beliau pernah melakukan perbuatan intimidasi kepada Rasulullah, bahkan upaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk dilapangkan dadanya Rasulullah ketika menghadapi kesulitan dakwah. Yang kedua, dilapangkan dada manusia karena menerima Islam. Sebagaimana telah diterangkan para ulama, dada Rasulullah SAW dilapangkan untuk menerima Islam. Sebagaimana Allah SWT telah melapangkan dada Rasulullah SAW, Allah SWT juga menjadikan syariatnya lapang, menjadikan syariatnya itu luas, menjadikan syariatnya itu mudah dan gampang. Tiada kesulitan dan tiada beban serta tiada kesempitan di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan kepada Islam akan dilapangkan dadanya. Sebaliknya, orang yang disesatkannya, dadanya menjadi sesak dan sempit, sehingga di dalam dada mereka senantiasa muncul permusuhan kepada keimanan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama ini, agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan baginya, niscaya Allah menjadikan dadanya menjadi sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit, disebutkan oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 125. Ini pelajaran yang kedua. Oh ya, baik. Sudah mendekati waktu Isya, maka kami persilahkan kepada para jamaah sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan, yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, monggo silakan.
Mohon maaf, saya minum dulu. Bismillah. Gitu kan tanya. Monggo, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu turunnya surah Al-Isra itu asbab nuzulnya bagaimana Pak Ustaz? Oh iya. Kedua intisarinya Pak Ustaz. Untuk itu kan zaman Nabi. Sekarang itu untuk menerapkannya gimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau asbabun nuzulnya kemarin kan saya bacakan kembali ya. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin di mana asbabun nuzul dari surat ini adalah Rasulullah SAW itu melakukan duduk ya, ketika saat itu duduk. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kondisi pada saat itu sedang duduk dan di hadapannya terdapat sebuah batu. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, seandainya kesulitan datang lalu kesulitan itu masuk ke dalam batu itu, maka kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya lalu mengusirnya, dan Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang dimaksud dari kesulitan-kesulitan itu di mana ketika Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW duduk di depan batu itu kondisinya Rasulullah SAW sedang banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi dakwah, di mana dakwah Rasulullah SAW itu sebagaimana yang kita ketahui kan mengalami begitu banyak kesulitan, apalagi setelah wafatnya istri tercintanya Khadijah, wafatnya kakeknya, apalagi setelah wafatnya pamannya Abu Thalib. Itu mengalami intimidasi, mengalami ancaman yang begitu luar biasa. Ini adalah sebuah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ini asbabun nuzulnya, di mana dakwah Rasul itu tidak terlepas dari kesulitan. Dan kesulitan atau ujian ini tidak hanya diberikan kepada Rasulullah, kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah SWT itu senantiasa dihadapkan pada ujian-ujian berat. Bahkan ada nabi-nabi terdahulu itu ada yang digergaji, dibelah menjadi dua. Ada yang kulitnya disisir dengan sisir besi, dengan gergaji besi disikat kulitnya, dipisahkan dengan tulangnya, kan gitu. Ini gambaran yang terjadi pada para nabi, di mana dakwah itu senantiasa mengalami kesulitan. Dan permasalahan hidup manusia itu bukan hanya dakwah semata, memang ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi, kalau orang zaman sekarang itu yang dimaksudkan kesulitan itu biasanya identik dengan masalah ekonomi biasanya ya, identik masalah ekonomi saja, padahal itu kesulitan yang bersifat istilahnya bersifat lebih ringan sebenarnya dibandingkan ya. Bencana gimana Sumatera? Bagaimana? Bencana Sumatera. Oh iya, baik. Ini bencana itu adalah sebenarnya bagian dari kesulitan memang. Akan tetapi kalau bencana yang terjadi di tengah-tengah manusia ini tidak semata-mata kesulitan. Maksudnya bukan semata-mata ujian, akan tetapi bisa jadi adalah bentuk peringatan dari Allah SWT. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu bahwasanya Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhikahum ba'dha au kama qala, ya, lupa saya ayatnya. Jadi intinya Allah SWT itu telah memperingatkan kepada kita manusia, telah banyak terjadi kerusakan di darat dan di laut
itu akibat ulah tangan manusia. Maka akibat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan, yang diperbuat oleh manusia itu kemudian Allah SWT memberikan peringatan. Ini bentuknya peringatan. Supaya apa? Supaya manusia itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peringatan bagi yang tertimpa ya memang itu ujian. Dan ujian dunia, ini bencana itu kan adalah bagian dari ujian dunia, di mana ujung daripada ujian dunia itu yang paling puncak adalah mati. Betul nggak Pak? Mati ini adalah malapetaka besar, bukan? Malapetaka besar, bukan? Sebenarnya masih ada malapetaka yang lebih besar daripada kematian, yaitu hilangnya keimanan dari hati manusia. Karena kalau matinya seseorang, akan tetapi di dalam hatinya, di dalam dirinya itu ada keimanan, maka dia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengan pahala yang besar, sehingga dia nanti akan diberikan reward oleh Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti di sana akan mendapatkan kenikmatan. Jadi ujian yang berupa kematian tadi kemudian diganti oleh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diberikan surga. Ini kan adalah ujian yang kemudian bersama ujian itu kemudian datang kenikmatan, datang kemudahan, kan gitu. Puncak dari ujian itu. Nah, akan tetapi bagi orang yang diberikan peringatan, ini adalah orang yang mengelola sebuah kepemimpinan, di mana kita lihat sebagaimana bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Ini adalah kita sudah maklum, kita ketahui bahkan banjir itu membawa kayu-kayu gelondongan yang begitu banyak, yang bekas digergaji dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa terjadi pembalakan liar yang luar biasa, yang kemudian mengakibatkan alam ini tidak mampu lagi menampung air hujan, sehingga mengakibatkan tanah longsor yang begitu dahsyat, sampai-sampai banyak kampung-kampung yang lenyap, yang hilang dari tempatnya, yang tadinya perkampungan itu kemudian hilang, berubah menjadi lautan lumpur, begitu. Ini adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang mengelola itu, bahwa perbuatan semacam ini tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Maka kalau mau hidup kalian itu sejahtera, diperintahkan oleh Allah agar kembali kepada syariatnya. Bagaimana tata cara mengelola kepemimpinan, tata cara mengelola tambang, hutan dan lain sebagainya, itu telah diberikan petunjuk oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis itu Allah SWT memberikan gambaran wahyu kepada Rasulullah melalui lisan Kanjeng Nabi, bahwasanya manusia itu berserikat atas 3 hal, yaitu api, air, dan padang rumput atau hutan belantara. Artinya seluruh manusia memiliki atas 3 unsur itu, sehingga harus dikelola dengan baik karena itu adalah milik semua manusia, dan pengelolaannya harus dilakukan oleh negara, yang hasilnya nanti ada dikembalikan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok oligarki, pengusaha atau pemilik modal, akan tetapi dikelola oleh negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat, kepada seluruh warga negara. Ini adalah aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Lah, untuk kembali mengikuti aturan itu, maka tidak bisa menggunakan sistem kehidupan yang bukan bersandar dari Islam. Karena Allah SWT telah memperingatkan kepada kita agar kita diberikan hidup yang barokah, jauh dari seandainya ada bencana pun bencana itu menjadi ringan akibatnya, gitu. Ini Allah telah memerintahkan kepada kita atau meringatkan kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu Allah SWT berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, ya, penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Artinya apa? Yang beriman dan bertakwa itu penduduk negeri. Nah, penduduk negeri ini beriman, ini apabila aturan yang diterapkan di tengah-tengah mereka itu adalah aturan yang mendorong penduduk negeri itu menjadi penduduk yang beriman. Nah, keimanan dan ketakwaan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh individu, tetapi ada 3 unsur keimanan dan ketakwaan itu harus diwujudkan. Yang pertama, unsur keimanan dan ketakwaan individu. Jadi individu-individu warga negara itu harus beriman dan bertakwa. Tetapi keimanan individu ini tidak akan bisa menjamin kesejahteraan. Harus didukung dengan keimanan masyarakat. Dan keimanan masyarakat ini akan terwujud apabila sistem aturan yang diterapkan ini adalah sistem aturan yang bersandar pada keimanan dan ketakwaan. Maka ada keimanan individu, ketakwaan individu, keimanan masyarakat, ketakwaan masyarakat, dan keimanan dan ketakwaan negara. Jadi ketakwaan negara ini wujudnya adalah menerapkan seluruh aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, sehingga akan diturunkan oleh Allah barokati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, akan tetapi ketika manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah itu, maka Allah timpakan bencana diakibatkan karena perbuatan yang mereka kerjakan. Ini kita nanti insya Allah di lain kesempatan kita bahas tafsirnya surat Al-A'raf ayat 96. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah, apabila ada kebenaran yang saya sampaikan semata-mata datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan semata-mata karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya barangkali, atau juga bisa jadi sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya untuk mempengaruhi panjenengan semua, maka bisa jadi itu terjadi. Maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Afakum minkum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.